Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 105. Halaman 105 baris ketiga. Diulang sedikit, saya lupa halamannya. Halaman 105 baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul laili. Qiyamul lail atau bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kenal itu adalah salat tahajud. Jadi qiyamul lail yaitu bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini, di zaman akhir, banyak sekali fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu adalah yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu seolah-olah sudah terbiasa di kalangan kita. Maka itulah yang disebut dengan fitnah. Kita ini di zaman akhir, solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah selamat. Orang yang jauh dari Allah, insya Allah tidak selamat. Jadi solusi dari kondisi sekarang adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri pada Allah? Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah yang fardu ditunaikan secara lengkap. Jadi kalau yang fardunya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, maka dia tidak selamat. Jadi sholat fardu beres, ibadah-ibadah fardu beres, yang haram jauhi, baru memperbanyak ibadah sunnah. Maka insya Allah dialah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan insya Allah dialah yang akan selamat di era zaman akhir sekarang ini, hadirin sekalian. Nah, di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan dan sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah qiyamul lail, yaitu bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qiyamul laili, adapun qiyamul lail itu fa fadluhu azimun, keutamaannya besar, keutamaannya agung atau besar, hadirin sekalian. Wa sawabuhu jazilun, dan pahalanya juga besar. Jadi keutamaannya besar, pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal waridu fi fadlihi, keterangan tentang keutamaannya minal kitabi, dari Al-Qur'an, was sunnati, dan dari hadis Rasul, syai'un kafirun, sangat banyak, hadirin sekalian. Jadi keutamaan tentang qiyamul lail ada di dalam Al-Qur'an. Keutamaan tentang qiyamul lail ada di dalam hadis, dan sangat banyak, hadirin sekalian. Yatulu zikruhu, panjang untuk menyebutkannya. Jadi sangat banyak, jadi panjang untuk kalau disebutkan semuanya. Wa ya'suru hasruhu, dan sulit untuk meringkasnya, hadirin sekalian. Jadi keutamaan qiyamul lail dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam hadis, sangat banyak, sampai sulit untuk seluruhnya dibahas dan sulit untuk diringkas, hadirin sekalian. Berarti yang ada di dalam kitab ini adalah sebagiannya saja, hadirin sekalian. Sebagiannya saja tentang keutamaan qiyamul lail. Kalau perintahnya ada di Quran, kalau perintahnya ada di hadis, kok kita nggak mau ngamalin, hadirin sekalian? Berarti kita usahakan punya niat dulu untuk mengamalkan sholat tahajud atau qiyamul lail, hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala li rasulihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, ini kata Allah kepada Rasul, wahai orang yang berselimut. Qumil laila, bangunlah pada malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit. Bangunlah pada malam hari, isilah malam kita dengan ibadah kepada Allah, kecuali sedikit. Maksudnya tidurnya sedikit saja, banyakin ibadah pada malam hari. Nah, ini pesan Allah kepada Rasul. Nah, buat kita berat, hadirin sekalian. Buat kita berat. Karena tahu berat, Allah kasih tahu. Allah kasih keringanan, nisfahu, setengahnya deh. Nisfahu, setengahnya. Jadi setengah malam itu separuhnya ibadah, separuhnya tidur atau istirahat. Allah tahu itu berat juga, hadirin sekalian. Kalau buat Rasul nggak ada yang berat, hadirin sekalian. Nah, buat kita itu berat. Awin kus minhu qalilan, atau kurang sedikit dari itu, atau kurang sedikit dari itu, kurang sedikit dari setengah, berarti sepertiga, hadirin sekalian. Nah, kita usahakan sepertiga malam sudah bangun, ibadah kepada Allah. Insya Allah doa-doa dikabulkan, hadirin sekalian. Insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, hadirin sekalian. Auzid alaihi, atau tambahkan dari itu, hadirin sekalian. Kalau kita lagi tenang, pikiran jernih, kita tambahkan, jangan sepertiga, hadirin sekalian, tetapi lebih dari sepertiga itu lebih baik, hadirin sekalian. Jadi qiyamul lail atau tahajud atau ibadah di malam hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu artinya perlahan-lahan. Bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Ibadah qiyamul lail dikaitkan dengan membaca Al-Qur'an. Perintah membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan maknanya adalah usahakan kalau bisa kita membaca ayat-ayat yang panjang di dalam qiyamul lail kita, hadirin sekalian. Kalau bisa lagi bertadarusnya waktu qiyamul lail, itu lebih utama lagi, hadirin sekalian. Kan kita nggak hafal. Nah, kita nggak hafal boleh bawa Quran waktu sholat, hadirin sekalian. Pernah saya praktekkan caranya, hadirin sekalian. Kita memegang Al-Quran biasa, lalu ketika ruku masih dipegang, lalu ketika sujud kita taruh di tempat yang lebih tinggi, meja kecil, lalu kita sujud, hadirin sekalian, dengan sudah ada tandanya, hadirin sekalian. Lalu kita bangun dari sujud kedua, kita bangun, lalu kita ambil lagi Al-Quran dengan tanda yang tadi, kemudian kita baca setelah Al-Fatihah. Begitu, hadirin sekalian. Jadi kita boleh atau bisa membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, dengan memegang Al-Quran pada saat sholat, hadirin sekalian, kalau kita mau mempraktikannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting kita qiyamul lail, hadirin sekalian. Dan ibadah yang utama setelah sholat 5 waktu di dalam qiyamul lail adalah membaca Al-Quran atau merenungkan Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi kita pertama sepertiga malam terakhir kita bangun, kita bersihkan diri kita, minimal berwudu, kita tahajud atau sholat 2 rakaat. Lalu kalau kita sudah lelah sholat, baca Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi kita selang-seling, kita lagi rajin sholat ya kita sholat, kita lagi malas sholat ya minimal 2 rakaat, lalu kita perbanyak baca Quran, hadirin sekalian. Al-Muzammil ayat 1-4. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, annaka, bahwa kamu, taqumu, melaksanakan ibadah,
adna min sulusayil laili, kurang dari sepertiga, wa nisfahu setengah malam, wa sulusahu sepertiga, wa ta'ifatun dan golongan minal ladzina ma'aka, orang-orang yang bersamamu. Jadi meskipun gak dilihat orang, Allah itu tahu kalau kita itu bangun malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu jangan untuk dilihat orang, tetapi ibadah itu ikhlas karena Allah. Orang mau lihat mau enggak, kita tetap ibadah. Orang mau puji atau tidak, kita tetap ibadah. Orang mau menilai baik atau tidak, kita tetap ibadahnya bagus. Hadirin sekalian, terutama sepertiga malam yang terakhir itu enggak dilihat orang, kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahajud itu jarang yang lihat, enggak mungkin kita pamer orang-orang saya tahajud nih malam hari, nah malah digebukin orang. Hadirin sekalian, maka usahakan kita dilihat orang, tidak dilihat orang, kita beribadah kepada Allah, terutama sepertiga malam yang terakhir. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat bihi, tahajudlah kamu. Jadi perintah Allah, fatahajjat bihi, tahajudlah kamu. Jadi di sebagian malam jangan lupa laksanakan tahajud. Untuk apa? Nafilatan laka, untuk ibadah tambahan bagimu. Jadi ibadah tambahan yang paling utama adalah tahajud. Sholat kita banyak kekurangan-kekurangannya. Rajin tahajud itu kekurangan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bagus. Hadirin sekalian, di samping juga sholat rawatib juga menambal. Hadirin sekalian, tetapi sebagai ibadah tambahan, tahajud itu lebih efektif untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat kita. Hadirin sekalian, asa ayyab'atsaka, Aisyah ayyab'atsaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu maqamam mahmuda, ke dalam tempat yang terpuji, ke dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jaminan dari Allah. Orang yang tahajud mendapat predikat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, yaitu tempat yang tinggi di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, tanpa kita merasa diri kita hebat. Hadirin sekalian, nggak usah merasa diri kita hebat, saya ini hebat, tiap hari tahajud berarti saya tempatnya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Nah, nggak perlu merasa seperti itu. Tapi ini janji Allah, orang yang tahajud dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama, mulai start dari sekarang. Nanti malam saya mau tahajud, saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga berat, ya udah jangan sepertiga, 15 menit sebelum subuh bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk permulaan. Nah, bagi yang udah terbiasa ya tetap dilaksanakan sepertiga malam yang terakhir. Hadirin sekalian, surat Al-Isra ayat 79. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Nah, sifat ini ada enggak pada kita? Kalau ada, insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ada,
berusaha untuk mendapatkan sifat ini hadirin sekalian, karena ini adalah sifatnya orang yang beriman hadirin sekalian. Apa itu sifat orang yang beriman? Tatajafa junubuhum anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, ini bahasa kiasan. Kiasan itu kalau bahasa Arabnya kinayah, bahasa kinayah atau bahasa kiasan. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur artinya di sebagian malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian malamnya ibadah kepada Allah dan tidak seluruhnya buat tidur hadirin sekalian. Itu yang disebut dengan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu sebagian malam dia gunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum, harus dicoba hadirin sekalian. Kita harus memulai. Mulainya yang tepat kapan? Mulai yang tepat ya sekarang hadirin sekalian. Jangan nunggu kalau udah gajian. Jangan nunggu gajian hadirin sekalian. Kalau rumahnya udah luas, nunggu rumah luas kapan luasnya hadirin sekalian. Jadi mulai kebaikan itu sekarang hadirin sekalian. Jadi nanti malam kita berusaha untuk tahajud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya, Tuhan mereka, khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh pengharapan. Jadi mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha tidak lupa berdoa. Orang yang hanya usaha lalu enggak berdoa itu sombong hadirin sekalian, menganggap usahanya hebat lalu melupakan Allah. Padahal penentu segala sesuatu itu Allah. Jadi penentu segala sesuatu itu Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu diajarkan khaufan, penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh pengharapan hadirin sekalian. Jadi jangan asal doa hadirin sekalian, tetapi doa yang penuh rasa takut kepada Allah dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka meninfakkannya hadirin sekalian. Mereka meninfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah atau di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Pembangunan masjid atau sarana ibadah atau menyumbang fakir miskin atau menyumbang anak-anak yatim, itu adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian rizki kita infakkan di jalan Allah hadirin sekalian. Jadi tiga ini ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit di malam hari tidurnya hadirin sekalian. Jadi ciri daripada hamba Allah adalah mereka sedikit tidurnya pada malam hari hadirin sekalian. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu sepertiga malam yang terakhir, hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bingung, kalau saya tahajud nanti yang dibaca apa dong habis sholat? Nah, dijelaskan oleh Allah, perbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir. Jadi menjelang subuh isinya istighfar aja hadirin. Astagfirullahaladzim, 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 sampai subuh hadirin sekalian. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Perbanyak istighfar. Nanti kalau kebanyakan gimana dong? Istighfar itu nggak ada kebanyakan hadirin sekalian. Dosa kita banyak hadirin sekalian. Jadi perbanyak istighfar setelah sholat tahajud. Misalkan kita sudah sholat tahajud,
mau baca Quran udah berat, mau zikir, mau doa udah kita minta hadirin sekalian, udah istighfar sampai sholat subuh hadirin sekalian, astagfirullahaladzim, 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 terus sampai subuh hadirin sekalian. Itu adalah ibadah yang baik untuk kita lakukan hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, alaikum biqiyamil laili, laksanakanlah oleh kalian qiyamul lail. Nah, ini pesan Rasul. Kalau tadi ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an masih ada lagi hadirin sekalian, cuma enggak dibahas di kitab ini. Maaf salah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubati, sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholatul lail, yaitu sholat malam hadirin sekalian. Jadi sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat 5 waktu hadirin sekalian. Jadi sholat 5 waktu itu nggak boleh ditawar-tawar hadirin sekalian. Orang yang tidak sholat 5 waktu dosa besar hadirin sekalian. Jadi misalkan ada orang misalkan sholatnya asar nggak sholat, zuhur nggak sholat misalkan, maka dia dosa besar. Tiap sholat 5 waktu ditinggalkan, dosa besar hadirin sekalian. Lalu dia wajib mengkodok hadirin sekalian ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia waktu muda nggak pernah sholat 5 waktu, gimana solusinya hadirin sekalian? Ya kodok, dihitung waktu mudanya berapa kali nggak sholat nih. Misalkan 3 tahun, 3 tahun itu dikodok hadirin sekalian. Kan banyak. Nah, kalau banyak adalah dicicil hadirin sekalian. Jadi kalau banyak itu dicicil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalkan kita dulu waktu muda 3 tahun nggak pernah sholat 5 waktu, maka 3 tahun itu dicicil. Tiap habis sholat zuhur lagi. Tiap habis sholat asar lagi. Tiap habis sholat maghrib lagi. Terus niat mengkodok sholat yang lalu hadirin sekalian. Selama 3 tahun, maka 3 tahun tuntas. Kita percepat boleh hadirin sekalian, percepat sholat mengkodoknya 2 kali hadirin sekalian. Habis sholat asar lagi 2 kali sholat asar dikodok, niat kodok. Sholat zuhur juga begitu, dikodok 2 kali, maka lebih cepat lagi hadirin sekalian. 2 tahun udah beres, tinggal setahun lagi misalkan. Begitu kurang lebih cara mengkodok bagi orang yang bertaubat kepada Allah dan ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditawar. Lalu setelah itu sholat yang wajib sudah beres, baru ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah hadirin sekalian. Jadi kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, yaitu diantaranya adalah sholat tahajud hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.